nasional ya, itu memang saya sudah sarankan untuk memberhentikan anak dari sekolah sebelum menyesal begitu, karena memang sudah banyak sekali ya kejadian, ada beberapa orang yang kita kenal di Garda begitu kan, mereka awalnya mencoba mengulur-ulur gitu, mungkin mungkin masih di daerah lain begitu kan. Nah, mereka hanya mengikuti berita, tiba-tiba anaknya udah jadi korban di sekolah begitu. Itu banyak sekali di Garda gitu. Jadi makanya saya bilang dari awal, cepat keluarkan sebelum menyesal begitu. Karena ini bayangkan aja, kita saja orang dewasa itu nggak sanggup melawan mereka loh, nggak sanggup kita melawan mereka. Apalagi anak kita yang masih kecil, bisa apa mereka melawan mereka gitu? Betul. Saya tidak mau, saya dilarang papa saya, itu bertentangan dengan agama saya, bisa dilawan mereka begitu. Aduh, udah. Makanya kita harus berpikir lagi ya, bahwa sebetulnya sekolah kita ini itu kan sebenarnya didesain oleh Rockefeller Foundation gitu, para elit global gitu. Jadi makanya sekolah itu, kurikulum itu, setelah orang sekolah menghabiskan hidupnya mengejar sebuah sertifikat, nggak ada gunanya gitu. Mereka belajar fisika sedikit, mereka belajar matematika sedikit, mereka belajar bahasa Indonesia sedikit, belajar biologi sedikit, seolah-olah mereka ingin jadi ilmuwan, ingin jadi saintis. Lalu setelah mereka tamat, akhirnya jadi apa? Jadi tukang beca, jadi tukang sayur, jadi tukang cendol gitu. Makanya kita harus mulailah memikirkan hal itu gitu kan. Lebih baik anak itu kita buat self education gitu. Artinya seperti ini ya, kita tanya dulu, nak, kamu cita-cita yang barusan tadi di grup itu kayaknya ngeri banget ya. Udah banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima tanda itu. Jadi saya berharap di grup kita ini jangan sampai kita tergoyahkan gitu ya. Kita mau tetap bertahan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat saya sering kali tukang liatin tuh ya, ikutin yang di YouTube itu, kayaknya udah banyak sekali ya hamba-hamba Tuhan sudah menyerahkan dirinya, udah nyerah gitu ya. Apa iya, nggak mungkin ya mereka mengatakan bahwa jus ini bukan tanda gitu loh. Kan jadi kita bimbang kadang-kadang ya, kalau iman kita nggak kuat gitu ya. Jadi bagi saya bersyukur ini. Terus speaker ya, semangatnya saya udah nggak mau ibadah di gereja kita ya, yang tempat kita ibadah gitu, karena sudah diharuskan harus jus gitu. Saya jadi bingung. Yang tadinya yang saya pikir ini tempat ibadah saya ini hamba Tuhannya luar biasa loh. Dia punya karunia nubuatan, karunia penglihatan gitu. Ibadah itu, kalau kita ibadah itu kok jadi seakan-akan mengikuti harus ada tanda itu baru kita bisa ibadah gitu. Jadi saya beberapa kali Ibu Gembalanya SMS, gimana Bu, udah siap belum katanya. Kalau bisa yang katanya yang bagus itu jus Pfizer ya, masalah ya, katanya itu bagus, aman. Pfizer ya, aman. Tapi ya saya anehnya ketika saya berdoa, apa iya Tuhannya kayak nggak sejahtera gitu. Jadi katanya nih, kalau ibu sudah udah terima, ibu laporan biar diagendakan, dikasih jadwal untuk ibadah katanya gitu. Terus saya berdoa, Tuhan saya nggak mau gitu ya. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang true speaker ya, dengan pendeta akhir zaman Bapak Ibu. Saya bukan membenci true speaker ya, tetapi saya di sini hanya membagi suatu masukan ya, karena saya melihat Bapak ini
ada roh ketakutan Bapak Ibu ya. Jadi sebagai seiman ya, karena Bapak itu membawa Alkitab ya, jadi bisa memberikan masukan Bapak Ibu supaya Truth Speaker dan tim-timnya tidak ketakutan ya. Karena gini Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun kesukaran, sehingga iblis menghadap Allah yang hidup Bapak Ibu ya, untuk memberikan atau menggoda manusia itu. Contoh yang tertulis di kitab Ayub ya, kitab Ayub 1 itu Bapak Ibu ayat 6, iblis menghadap Tuhan untuk mencobai Ayub. Jadi Tuhan kasih hak kepada iblis supaya mencobai si Ayub ini Bapak Ibu ya. Jadi karena ini adalah tahun kesukaran, iblis menghadap Tuhan untuk menggoda saudara. Jadi iblis nih tahun ini nih iblis memberikan dua roh. Roh pertama itu adalah roh perzinahan Bapak Ibu. Jadi kuat kali roh perzinahan. Yang kedua roh ketakutan. Jadi iblis memberikan roh perzinahan dan roh ketakutan supaya manusia ini terperangkap ya. Jadi channelnya Truth Speaker membahas tentang akhir zaman. Saya nggak tahu, saya selidiki Bapak Ibu sampai ke bawah, sampai habis itu. Mulai awal dia channel itu saya cari Bapak Ibu. Dia katanya dia seorang pendeta pendamping. Saya nggak tahu pendeta yang dari dia di mana karena nggak jelas dia bilang, tapi dia pernah pendeta katanya. Dan tim-timnya pun ada juga pendeta akhir zaman Bapak Ibu ya. Jadi susah Bapak Ibu menjadi pendeta akhir zaman ya. Karena seperti ini. Karena aku udah sekolah Bapak Ibu, tidak semua dosen yang bisa mengajarkan tentang akhir zaman ya. Apalagi nggak ada status teologinya mengajarkan akhir zaman. Aduh, nonsen lah ya. Kalau nggak Tuhan sendiri yang datang untuk gitu, dipusnya gitu ya kan. Jadi kalau berpengalaman dengan Tuhan, dikasihnya karunia untuk menyatakan akhir zaman, bisa paham ya. Jadi nggak usah sembarangan untuk khotbahkan akhir zaman, karena susah untuk mengerti akhir zaman. Tetapi ada orang pilihan yang dikasih Tuhan. Makanya banyak, karena orang susah mengerti tentang akhir zaman, banyak memprediksi. Masih ingat nggak saudaraku, ada gosip memprediksi tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 karena angka genap akhir zaman. Tahun itu Bapak Ibu, roh perzinahan dikirim setan. Makanya di tahun itu Bapak Ibu disahkan, dilegalkan perkawinan sejenis. Apakah ada akhir zaman? Ya. Akhir zaman tidak ada. Kita masih ada hidup hari ini sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada akhir zaman. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan. Jadi Truth Speaker ini kan berbicara seperti ini Bapak Ibu. Bagaikan roh ketakutan banyak kali saya lihat di hati mereka sehingga mereka gelisah. Sampai Truth Speaker melarang anaknya sekolah Bapak Ibu karena nggak mau dipaksa. Sampai ada kesaksian ibu itu nggak ke gereja lagi karena nggak divaksin, karena pendetanya katanya dipaksa, karena pendetanya pun ikut vaksin. Jadi dia ikut Truth Speaker. Jadi Truth Speaker ini tidak mau divaksin Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, Truth Speaker ya, saya sudah divaksin 2 kali Bapak Ibu.
vaksin itu bukan salah satu antikras, ya, antikristus, ya. Itu bukan bilangan 66 atau bagian dari bilangan 66. Ya, seandainya itu bilangan 66 Bapak Ibu, ya saya kasih saya, cinta saya kepada Tuhan nggak ada hilang Bapak Ibu, ya. Jadi kalau itu bagian dari setan Bapak Ibu, ya mungkin saya udah nggak ada kasih, ya, nggak mau mendengarkan kebenaran, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, saran saya kepada True Speaker channelnya, ya, dan kepada tim-timnya, gak usah takut, vaksin aja, ya, vaksin saja. Ini bukan akhir zaman Bapak Ibu, ya. Dan kalau mau mengenai akhir zaman Pak, Bapak jangan meninggalkan kitab Yeskiel dengan kitab Daniel, karena itu berkesinambungan dengan kitab Wahyu. Untuk membahas, saya sudah ikut seminar Bapak Ibu. Seminar akhir zaman itu sampai saya 2 kali Bapak Ibu ikut seminar. Itu bayar Bapak Ibu, ya. Ikut seminar itu bayar dan memiliki sertifikat, ya. Dan itu yang paling saya pertanyakan seperti ini Bapak Ibu. Masa sih mendengarkan firman Tuhan harus dibayar? Tapi nggak enak lo ngomong sama dosen kita, ya kan? Ya kan? Untuk mendapatkan kebenaran saja, money is money, ya kan? Saya nggak tahu langkah mereka lah itu, ya. Jadi saya ini memberitakan kebenaran gratis Bapak Ibu, nggak usah bayar, ya. Haleluya. Jadi kita kembali ke Alkitab lah dulu, supaya saudara bisa mengerti seperti apa sih akhir zaman itu, supaya saudara tidak ada roh ketakutan, ya. Mari kita dulu ke perjanjian lama, ya, nggak usah nanti baru ke perjanjian baru, ya. Perjanjian lama dulu, karena perjanjian lama duluan, ya. Jadi saudara harus tahu dulu perjanjian lama baru ke perjanjian baru, karena ini berkesinambungan. Amin. Jadi mari kita baca dulu Bapak Ibu Yeskiel 28 atau kita Daniel dulu lah, ya. Kita Daniel dulu lah Bapak Ibu. Ini nih kitab ini Bapak Ibu, nggak ada bahannya, ya. Kitab Daniel lah dulu, tapi sebelum Daniel kan Yeskiel dulu Bapak Ibu. Jadi Yeskiel dulu, ya. Ya kan? Yeskiel dulu, ya Bapak Ibu, karena kitab Yeskiel lah duluan daripada Daniel, supaya saudara percaya tentang akhir zaman. Amin. Mari kita baca dulu Yeskiel 28 Bapak Ibu. Kita baca dulu Yeskiel 28, ya. Sampai habis. Enggak sampai. Saya baca lah dulu, ya. Nubuatan melawan Raja Tirus. Ini adalah perumpamaan, sehingga banyak orang tidak paham. Dipikirnya ini adalah raja seperti biasa, padahal ini adalah kosakata peribahasa untuk si setan Bapak Ibu, ya. Untuk setan akan memakai manusia Bapak Ibu, ya, untuk jadi alatnya. Seperti iblis memakai ular untuk menjadi alatnya untuk menyesatkan si Hawa. Jadi ada satu orang nanti dipakai iblis menjadi alatnya untuk menyesatkan manusia. Ada orang yang memprediksi bahwa itu adalah dulu orang memprediksi Obama. karena Obama lah menyesatkan perkawinan sejenis, ya. Itu dulu ada gosip Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu siapa sebenarnya yang dipakai iblis jadi raja itu Bapak Ibu, ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tata Allah.
di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bang Truth Speaker mengatakan ini sudah sudah masuk bilangan 66, nonsen. Saya bilang, kenapa saya bilang nonsen? Karena belum ada satu orang Bapak Ibu yang mengakui is me the Lord. Karena si maksudnya ada seseorang nanti dipakai iblis, alatnya duduk di bait Allah, mengakui dirinya dialah Allah itu. Ini belum ada, ya. Yerusalem belum dibangun, bait Allah ketiga Bapak Ibu. Bait yang pertama kedua itu udah runtuh. Jadi akan dibangun nanti Bapak Ibu Yerusalem itu Bapak Ibu. Dan di sana nanti Bapak Ibu ada ayatnya, nanti saya akan balik. Nanti di sana ya satu masa, karena satu masa itu saya nggak tahu. Karena ada di Alkitab satu masa, dua masa, setengah masa itu ada di Alkitab. Tapi tidak jelas berapa sih satu masa itu atau tahun berapa sih? Kan orang tidak tahu. Jadi ada satu masa nanti di bait Allah itu melakukan kebaikan Bapak Ibu. Habisnya itu akan melakukan perzinahan Bapak Ibu di sana. Terperangkaplah, ya. Dan menyatakan dirinya sayalah Allah. Saya baca lagi Bapak Ibu. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tata Allah, di tengah-tengah lautan. Di tengah-tengah lautan itu ada manusia Bapak Ibu. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Saya akan baca lagi ya. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbenaranmu. Jadi orang kaya ini Bapak Ibu nanti. Orang kaya ini nanti Bapak Ibu. Jadi ada orang kaya nanti dipakai iblis Bapak Ibu ya. Tapi ada gosip juga Bapak Ibu saya lihat. Yang dipakai iblis itu presiden sekarang di Amerika Serikat, dia katanya orang kaya. Saya nggak tahu karena itu banyak prediksi-prediksi Bapak Ibu. Jadi dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan dalam pembenaranmu karena engkau sangat pandai berdagang. Jadi Bapak Ibu, orang yang berdagang itu ada sukses Bapak Ibu. Ya seperti ini jaringan Bapak Ibu ya. Jaringan kan ini sekarang kan orang luar lah yang tahu kan, laris ya kan, perdagangannya apapun didagangkan laris ya kan. Jadi engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau jadi sombong ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan mengurus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Siapa Raja Tirus itu ya? Mengenai Raja Tirus ya, ke bawah lagi. Mengenai Raja Tirus, siapa sebenarnya Raja Tirus ini? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan mahinda. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga, yaspis, merah, kristal, yaspis, hijau, permata, pirus, krispopat, dan nepil dilajuri batu darah dan malakit. Tempat tatahannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya.
Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga-jaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, ke bumi engkau kulempar. Jadi ini berbicara kepada bosnya setan, Bapak Ibu. Ya, bosnya setan, bintang timur itu, Bapak Ibu. Jadi si bintang timur itu adalah dulu malaikat, Bapak Ibu, tinggal di surga. Tapi karena dia memberontak, sehingga dia dibuang ke bumi, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang bisa bertobat, ya. Haleluya. Kita masuklah dulu Daniel, Bapak. Kitab Daniel pasal 12, ya. Kitab Daniel 12, Bapak Ibu. Kitab Daniel 12 ayat 1, ya. Judulnya aja sudah mantap, Bapak Ibu. Akhir zaman. Ya. Haleluya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa akan terluput, yakni bangsa apa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan menerangkanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah kanan. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajab ini akan berakhir? Bilakah hal-hal yang ajab ini akan berakhir? Jadi ini pertanyaan, kapan akhir zaman ini berakhir, katanya. Ya, jadi Tuhan tidak ngomong nih sama malaikat, sama Nabi Daniel pun. Tuhan yang hidup tidak memberitakannya, Bapak Ibu. Ya, Tuhan masih merahasiakannya. Ya. Lalu kudengar orang yang berpakaian kelenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dua masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya ke Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Dua kali, Bapak Ibu, pertanyaan itu dilemparkannya kepada Tuhanku, ya kan? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi masih rahasia ilahi, Bapak Ibu, tentang akhir zaman. Amin. Ya. Sejak dihentikan korban, jadi di sini Bapak Ibu, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Jadi Bapak Ibu, karena iblis akan memakai satu orang, ya, untuk menguasai bumi ini, ya, dan 1290 hari itu akan dibuat, Bapak Ibu, korban sehari-hari, korban kepada dewa-dewa, bukan untuk Tuhan lagi. Dia hanya sebentar saja melakukan kebaikan, menyembah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 1290 hari lamanya bait suci itu
Yerusalem itu Bapak Ibu akan melakukan kenajisan, menyembah berhala. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan fokus kepada Matius Bapak Ibu, yang katanya ada Matius Bapak Ibu ya. Karena Bapak ini kan True Speaker ini fokusnya ke Matius Bapak Ibu, di mana Matius itu berbicara bahwa ada satu orang yang ini kita baca dulu kitab ayatnya, terjemahannya True Speaker ya kan, Matius 24 ayat 39 sampai 40 ya. Saya akan baca. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelamatkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan bawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi karena vaksin ini Bapak Ibu, mereka lari Bapak Ibu, bersembunyi, nggak mau divaksin. Anaknya sampai nggak sekolah, ketakutan ya. Jadi saya akan bahas Bapak Ibu, karena kalau membahas akhir zaman ini banyak waktunya Bapak Ibu, memakan banyak waktu, karena banyak ayat-ayatnya ya. Jadi saran saya kepada True Speaker, berjaga-jagalah. Mari kita baca Matius Bapak Ibu, karena di kitab Daniel saja berbicara, masih merahasiakan. Ini adalah rahasia ilahi tentang akhir zaman, nggak ada satu orang pun yang tahu ya. Jadi untuk orang Kristen, mari kita berjaga-jaga supaya saudara selamat ya. Jadi seperti ini, Antikris bilangan 66 itu belum ada Bapak Ibu. Kenapa saya bilang belum ada? Karena masih si Antikris belum push out the world ya. Jadi si setan belum mengeluarkan dirinya, saya ini setan, belum. Mereka sudah ada, tapi masih ada yang menahannya. Yang menahan itu siapa Bapak Ibu? Saudara tahu siapa yang menahannya? Ada ayatnya Bapak Ibu, saya akan bagi. Ya, setan belum menyatakan dirinya Bapak Ibu. Dajjal, kalau di Al-Quran namanya Dajjal Bapak Ibu. Dajjal belum bisa menguasai bumi ini, karena masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman. Jadi sebelum ini terjadi, harus ada berita Bapak Ibu, rapture ya. Jadi True Speaker tidak memahami tentang rapture Bapak Ibu. Katanya harus terjadi dulu pemaksaan untuk menyembah bilangan 6 itu, baru rapture ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, tadi saya sudah baca, kita sudah mendengar tadi, akhir zaman ini seperti air bah ya. Jadi orang-orang yang beriman Bapak Ibu, orang-orang yang beriman dalam Yesus Kristus tidak akan mengalami ini seperti Nuh selamat, tidak akan mengalaminya Bapak Ibu. Jadi saudara, pesan saya kepada orang yang menonton channel saya, kepada True Speaker dan timnya, pesan saya, berimanlah kepada Yesus Kristus. Gak usah jauh kali pikirannya Bapak Ibu tentang akhir zaman, gimana nasib. Karena kalau Bapak percaya kepada atau beriman kepada Yesus Kristus, saudara tidak akan mengalami itu Bapak Ibu. Saudara akan naik rapture Bapak Ibu. Ada pengangkatan Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang mengalaminya itu Bapak Ibu, orang-orang yang tertinggal. Siapa yang tertinggal itulah nanti yang mengalaminya Bapak Ibu, mengalami bilangan 66 itu, pemaksaan itu Bapak Ibu. Jadi orang yang beriman tidak mengalaminya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Gak usah lah tebarkan roh ketakutan, ya, supaya orang-orang tidak ketakutan Bapak Ibu, karena mereka ini bimbang gelisah Bapak Ibu. Taburkanlah pengharapan. Jika saudara pun, contoh, nanti saya akan kasih ayatnya, tapi satu-satu dulu ya, tapi saya bahaslah dulu. Contoh, kalau saudara sudah memakai orang yang tertinggal lain, contoh saudara tertinggal lah, tidak recur Bapak saudara. Kalau saudara tertinggal, seandainya pun saudara sudah memakai chip bilangan 66 itu, masih ada harapan Bapak Ibu, masih ada harapan. Harapannya apa Bapak Ibu? Saat saudara sudah memakai chip itu, saudara sadar, bertobat. Kalau saudara bertobat, merendahkan diri, minta ampun, saudara selamat. Tapi kalau saudara menghujat, ya, karena ada ayatnya Bapak Ibu, karena orang yang memakai chip itu akan mengalami bisul yang menyakitkan Bapak Ibu, sehingga orang-orang menghujat, bukannya merendahkan diri, minta ampun, tapi menghujat Bapak Ibu. Jadi masih ada pengampunan Bapak Ibu. Sekalipun saudara memakai chip itu, masih ada kata pengampunan. Jika saudara mengeluarkan dari mulut saudara ini, forgive me Lord, I am the wrong. Ya kan? Kalau saudara masih menghujat seperti ini, contoh. Saudara membaca Matius, Markus, Lukas enggak? Lukas, Yohanes ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu Yesus disalib, yang di sebelah kanannya Bapak Ibu, sebelah kiri, sebelah kanan, sama-sama mengalami penyiksaan. Tetapi sebelah kanannya apa Bapak Ibu? Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dia hanya kata-kata saja Bapak Ibu, mengeluarkan kata-kata itu aja dia masuk surga Bapak Ibu. Tetapi kenapa sebelah kirinya masuk neraka Bapak Ibu? Karena dia menghujat. Makanya saudaraku, dosa yang tidak diampuni di Alkitab tertulis adalah menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Saudara jangan sampai menghujat, ya. Mari kita baca Matius Bapak Ibu ya. Ada ya Bapak Ibu ya. Santai kita. Untuk memberitakan akhir zaman ini harus santai. Supaya orang tidak ada roh ketakutan Bapak Ibu ya. Simple saja Bapak Ibu hidup ini. Simple aja Bapak Ibu. Just relax, ya kan, enjoy your life. Kalau ada hasil ya menikmati saja. Gak usah larang-larang anakmu sekolah. Vaksin aja, ya kan. Mari kita baca dulu Matius 24 Bapak Ibu, ayat 42 ya. Saya akan membacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi, Yesus berbicara nih, pakai perumpamaan Bapak Ibu. Anak manusia. Jadi kalau di kitab Wahyu, anak manusia, anak domba Allah, enggak terus terang Yesus. Ya kan? Enggak tertulis Yesus. Ya kan? Dan Yesus pun enggak ngomong aku loh gitu. Ya kan? Tapi Yesus pakai perumpamaan, makanya banyak orang yang bingung Bapak Ibu ya. Siapa Yesus itu? Banyak orang yang bingung Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Bapak Ibu 2 Timotius 3 ayat 1 Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 1 saya akan bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi tahun ini adalah masa sukar Bapak Ibu. Ya kan, harga naik Bapak Ibu ya, pencarian tidak ada ya kan, ya syukurlah Bapak Ibu ya kan.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pepina. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah yang syarat dengan dosa dan yang kuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji. Emang harus ada kesukaran Bapak Ibu ya? Itu masih permulaannya, belum akhir zamannya, mas permulaannya Bapak Ibu. Di Alkitab ini semuanya harus terjadi Bapak Ibu ya. Makanya seorang penginjil Bapak Ibu, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan ya, saudara hanya memberikan motivasi, harapan Bapak Ibu. Dan makanya ada firman Tuhan, berbahagialah jika hari ini kau mati di dalam Tuhan, namamu tertulis, ya kan? Berbahagia. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya tentang akhir zaman Bapak Ibu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi para murid pun sudah kepo rupanya. Waktu Yesus ada Bapak Ibu, sudah kepo tentang akhir zaman rupanya. Ya kan? Jadi bukan zaman sekarang sebenarnya Bapak Ibu, tapi zaman dahulu pun para murid sudah kepo. When they finish the world, ya kan? When ya kan? Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Makanya saya bilang itu semua, iya memang harus terjadi ini, tapi belum kesudahannya Bapak Ibu, ya masih tahap-tahapnya Bapak Ibu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan Bapak Ibu ya, dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan, masih permulaan katanya Bapak Ibu. Ya kan? Penderitaan menjelang zaman baru, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kasih akan menjadi dingin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kasih seorang pendeta itu sudah dingin, udah tanda tanya Bapak Ibu ya. Jangan sampai pendeta saudara kasihnya semakin dingin ya kan. Ya, beritakanlah yang benar ya. Ini kalau memberitakan nggak benar, ini kan kasihnya dingin Bapak Ibu ya kan. Roh ketakutan yang ditebarkan ya kan, berarti kasihnya dingin Bapak Ibu ya. Tebarkanlah ada pengharapan di dalam Yesus, amin. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 3 Bapak Ibu. Wahyu 3 ayat 3 ya. Ini tentang akhir zaman. Ya, asik. Amin. Saudara jangan lari kepada Wahyu, karena ini berkesinambungan dengan kitab Yeskiel dan kitab Daniel. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya.
turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi orang satu pun orang tidak tahu kedatangan Tuhan. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 16 ya. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Jadi kan ada, saya lihat ada kesaksian bahwa ada perang Armageddon katanya. Ini sebenarnya bukan perang, tapi adalah nama Bapak Ibu ya. Nama sebagai orang-orang yang ini kedatangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah datang Bapak Ibu, jangan kelihatan saudara telanjang. Berjaga-jaga berpakaian, maksudnya berjaga-jaga kita di sini adalah kita beriman di dalam Yesus Kristus. Ini namanya rapture Bapak Ibu, pengangkatan. Waktu Tuhan datang nih, saudara harus didapatinya. Saudara beriman di dalam Yesus Kristus supaya tidak terdapat, supaya saudara tidak tertinggal. Jadi karena di Alkitab ada Bapak Ibu, setelah Antikris akan tiba nanti Gog and Magog Bapak Ibu. Jadi ada juga peperangan Gog and Magog. Kalau saudara baca di kitab Daniel Bapak Ibu, peperangan Gog and Magog itu ada 4 negara bersatu untuk melawan bangsa Israel Bapak Ibu. Jadi di situ tidak ada dituliskan negara siapakah itu. Apakah ada termasuk Indonesia salah satunya untuk menantang orang Israel? Saya tidak tahu, iya kan? Karena tidak jelas ya. Tuhan masih merahasiakan nama-nama orang yang menantang orang Israel Bapak Ibu. Jadi di akhir zaman itu Bapak Ibu ada 2 nanti kejadiannya, yaitu Antikris akan datang memaksakan orang menyembah bilangan 66 itu, dan habis itu ada peperangan Gog and Magog Bapak Ibu ya. Setelah peperangan Gog and Magog, iblis dicampakkan Bapak Ibu. Nanti kita baca ayat-ayatnya, makanya panjang kali sebenarnya membahas tentang akhir zaman ini. Dan waktu saya ikut seminar akhir zaman pun lamanya minta ampun ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 12. Tapi kita baca dulu mana yang lebih mengena ya kan. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Saya akan bacakan ya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad ya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri dan segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini bukan berkesinambungan Bapak dengan kitab Yeskiel tadi ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia.
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi Tuhan Allah kita itu sudah menentukan time-nya. Oh, si setan itu muncul atau si Dajjal itu muncul. Ini saya. Ya? Jadi belum apa Bapak Ibu. Kalau belum menyatakan dirinya, makanya Bapak Ibu gereja setan atau sekte setan itu, aliran setan itu belum menyatakan dirinya keluar Bapak Ibu. Mengepus dirinya ke media. Ya. Jadi di media ini Bapak Ibu ya kan belum ada yang saya ini loh. Mereka masih merahasiakannya Bapak Ibu. Makanya orang bingung ya. Makanya banyak saya membahas tentang setan Bapak Ibu. Karena si setan memanipulasi dirinya malaikat baik sehingga banyak orang terjebak Bapak Ibu. Ya. Saya akan bacakan lagi Bapak Ibu ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurakan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Jadi kalau orang yang jadi apa kata Tuhan Bapak Ibu? Jadi kalau disingkirkan dulu orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Tapi di sini tidak ada ditulis orang yang beriman Bapak Ibu. Tapi orang yang mengerti firman Tuhan, ngertilah itu, ya kan? Apa katanya? Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan menapas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Bapak Ibu, sebelum Dajjal datang Bapak Ibu, memerintah, menguasai bumi ini, orang yang beriman harus mengalami rapture, pengangkatan, harus disingkirkan dari muka bumi ini. Jadi kalau ada orang beriman masih ada di muka bumi ini, mereka tidak akan muncul, di bumi ini Bapak Ibu, di media ini tidak akan muncul, menyatakan dirinya dengan gamblang gitu loh maksudnya. Mereka masih merahasiakannya Bapak Ibu. Karena Bang Mongol adalah pernah berpengalaman dengan sekte setan. Jadi ada situs-situs mereka masih merahasiakannya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang ikut sekte itu mereka tahu situs-situs mereka. Ya. Jadi belum bus gitu loh maksudnya, seperti TVRI kan, TVRI Indonesia. Push dia kan. Jadi sekte setan ini masih ada yang menahan ya. Antikras itu masih ada orang yang menahan Bapak Ibu. Ya saudara nggak usah takut dengan apapun, mau vaksin berapapun Bapak Ibu. Kan vaksin kan sampai 3 kali nih Bapak Ibu. Kan jadi kalau orang kan bertanya kan gini, kenapa vaksin sampai 3 kali? Kemarin 2 kali, sekarang udah 3 kali. Nggak tahu sampai kapan lagi divaksin Bapak. Apakah saya pun jadi bingung juga Bapak Ibu ya. Apa kalau masih enak kalau sekali 1 tahun divaksin masih enak ya kan. Kalau dulu kan anak-anak kan berumur ini baru divaksin. Jadi kan saya lihat ini kok vaksinnya jangka berapa bulan udah divaksin ya kan. Ya pemerintah lah itu yang ngaturnya, mereka yang tahu itu semuanya Bapak Ibu ya. Jadi berapa kali pun divaksin tetap aja vaksin Bapak Ibu, karena nggak ada efeknya sama sekali ya, nggak ada efeknya. Karena badan kita ini Bapak Ibu atau tubuh kita ini Bapak Ibu, dia akan connecting apa yang masuk Bapak Ibu ya. Jadi kalau apapun yang masuk dia cepat akan connecting ya. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya tergantung tubuh saudara ya. Kalau saudara, contoh yang paling gampang supaya saudara paham. Kalau saudara menyuntikkan morfin
ya atau sejenis narkoba ke dalam tubuh saudara, kalau sedikitnya sel-sel saudara itu masih bisa mematikan suntikan apa yang masuk itu Bapak Ibu ya. Jadi tubuh kita ini berfungsi Bapak Ibu untuk apa yang masuk, dia bisa mematikan Bapak Ibu, mematikan apa yang masuk ke tubuh kita. Jadi jangan sampai fisik saudara itu lemah ya. Jangan sampai fisik saudara lemah. Jadi kalau fisik saudara kuat, saudara bisa membunuhnya Bapak Ibu. Mari kita baca lagi Bapak Ibu ya, supaya saudara paham ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, nah, kan? Pekerjaan iblis namanya. Makanya di channel saya itu selalu saya membahas tentang iblis Bapak Ibu, supaya saudara tidak terjebak. Karena ini pekerjaannya si setan. Dia kasat mata Bapak Ibu, dia tidak contoh saya. Kalau saya memiliki musuh Bapak Ibu, secara langsung dia datang Bapak Ibu ya. 4 mata, kita bisa tahu. Tetapi karena lawan kita adalah roh-roh jahat yang kasat mata Bapak Ibu, yang tidak nampak, ia harus beriman dalam Yesus Kristus, ya kan? Supaya Tuhan bentengi kita, Tuhan akan membentengi kita Bapak Ibu. Kalau saudara beriman di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah cover saudara. Jadi iblis tidak akan bisa mengapakan saudara, tidak akan bisa. Ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan di atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi orang yang menolak kebenaran Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan sampai kena tipu. Kenapa saudara bisa kena tipu? Saudara coba searching YouTube-nya Bapak siapa ya? Ustadz siapa ya, lupa pula aku. Ustadznya, tunggu ya. Ustadznya ya, Ustadz Idris Bapak Ibu ya. Saudara searching itu Ustadz Idris dan Ustadz Mas Karyo ya. Saudara install dulu, maksudnya install bukan, searching dulu di YouTube ya. Ustadz yang saya sebutkan tadi, Ustadz Mas Karyo, Ustadz Idris, kalian searching lah dulu. Mereka ini kan lagi mengejar seorang ustadz atau seorang kiai yang dia seorang ustadz tetapi dia menyamar seorang ustadz Bapak Ibu, tapi dia ini melakukan kejahatan ya. Jadi ustadz ini Bapak Ibu, ustadz ini dia memakai ilmu ya. Dia memakai ilmu Bapak Ibu, dia pakai ilmu supaya orang-orang datang menyembah dia Bapak Ibu, mendukung dia. Jadi si ustadz ini dia bisa mengatur kehidupan, contohlah saya ustadz itu ya. Jadi jemaat saya atau saya bilang lah jemaat lah ya, atau kalau di orang ustadz kan santri-santri ya. Sebutlah santri saya itu ada 10 orang. Santri saya ini 10 orang ini bisa saya
saya atur Bapak Ibu, maksudnya saya atur, bisa dia nurut dengan saya, pikiran dia bisa saya pergunakan. Contoh-contoh seperti ini, sistem ini Bapak Ibu ya, internet ini ada sistemnya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kau kirim, video-video apapun bisa dilacak. Jadi saya lah sistemnya, bosnya Bapak Ibu. Jadi Ustadz inilah bosnya Bapak Ibu, dan sistemnya bisa mengetahui pikiran mereka ini dan mengandalkan mereka lah, saya bilang supaya saudara paham. Jadi Ustadz ini mengandalkan yang 10 santri ini Bapak Ibu, diatur kehidupan mereka. Jadi iblis pun nanti seperti itu Bapak Ibu, setan antikris Bapak Ibu, dia akan mengontrol saudara kalau saudara tidak beriman di dalam Yesus Kristus ya. Tetapi ini Bapak Ibu, saya kasih ada harapan. Makanya nanti chip ini Bapak Ibu kan dimasukkan ke sini kan, atau di sini atau dimanapun itu dimasukkan ya, karena di Alkitab ada di sini atau di sini ya. Chip itu akan dimasuk ke sini Bapak Ibu untuk mengontrol saudara, kemanapun saudara akan dikontrol oleh sistem ya. Tetapi iblis namanya tinggal di kampung ya, ginilah bunyi. Jadi Bapak Ibu, iblis nih mengontrol saudara nih. Kalau saudara tertinggal nanti, kalau saudara tertinggal pakai chip itu Bapak Ibu, jadi sistem akan mengontrol saudara, dan kemanapun saudara pergi akan ketahuan. Tetapi ada firman Tuhan nih, ada firman Tuhan yang saya bagi kepada saudara. Iblis itu tidak 24 jam mengontrol saudara. Jadi jangan saudara pikir sistem ini bisa mengontrol saudara. Ada waktunya. Iblis itu ada caranya Bapak Ibu. Jadi iblis itu memiliki waktu untuk mengontrol saudara. Dia tidak 24 jam Bapak Ibu mengontrol saudara. Hanya yang mengontrol saudara itu 24 jam adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup Bapak Ibu. Amin. Karena dialah yang menciptakan kita Bapak Ibu. Jadi dia mengontrol kita ya. Makanya Bapak Ibu, makanya orang yang menyerahkan dirinya ke setan atau dukun lah saya bilang, saudara jangan bangga dengan saya memiliki ilmu nih, tahan bacok, tahan tembak. Saudara jangan banggakan hal itu, karena tidak selamanya saudara tahan bacok. Ada waktunya ya. Karena iblis tidak 24 jam mengontrol saudara. Makanya orang yang memiliki ilmu kekebalan tubuh bisa bertobat Bapak Ibu. Kenapa bisa bertobat? Karena iblis tidak mengontrol dia 24 jam. Makanya pas waktu makanya kalau jam 12 malam itu Bapak Ibu, jam 12 malam, disitulah pikiran kita, your mind itu berperang Bapak Ibu, mencari kebenaran Bapak Ibu ya. Disitulah Roh Kudus datang kepada saudara, masuk supaya saudara bisa mencari solusi mana yang benar, pilih yang mana. Makanya ada orang yang memiliki ilmu, dulu dia anggotanya setan, dulu dia punya ilmu banyak, dukun, santetnya kuat kali ya, sekali apa nyantet langsung mati orang. Ada yang bertobat Bapak Ibu, karena itulah tadi, tidak 24 jam setan itu mengontrol saudara. Jadi sekalipun saudara nanti memakai chip itu Bapak Ibu, masih ada harapan Bapak Ibu ya, masih ada harapan, masih ada harapan Bapak Ibu.
masih ada harapan. Mari kita baca dulu Wahyu 16 ayat 11 Bapak Ibu ya. Kita baca dulu Wahyu 16 ayat 11. Dan mereka memuji Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Wahyu 16 ini Bapak Ibu, karena sudah memakai chip, orang yang memakai chip itu akan kena bisul Bapak Ibu. Jadi chip yang dipasangnya itu tidak kuat, sel-sel darah kita tidak kuat untuk menahan chip ini sehingga mengalami bisul Bapak Ibu. Serangan kulit, penyakit kulit Bapak Ibu. Iya. Makanya saya katakan suntik vaksin itu karena dia sedikit, sel darah kita lebih kuat, ini cepat dimatikan Bapak Ibu ya. Tetapi chip itu nanti Bapak Ibu karena dia tinggi dosisnya untuk bisa, karena tinggi dosisnya sehingga sel-sel darah kita tidak bisa mematikan chip ini, sehingga akan menimbul penyakit kulit yaitu bisul-bisul, sehingga kepanasan, sakitnya minta ampun Bapak Ibu ya. Jadi bisulnya itu di Alkitab itu yang mulai dari kaki sampai, nggak tahu lah mulai dari kaki sampai ke sini atau enggak, tapi ada firman Tuhan bahwa bisul itu akan menyakitkan sehingga sakitnya minta ampun katanya ya. Tapi orang yang kesakitan itu bukannya bertobat Bapak Ibu. Jadi makanya tadi saya katakan tidak selamanya sistem mengatur diri kita sendiri. Jadi kalau saudara sudah terjebak, masih ada kata pengampunan Bapak Ibu. Jadi biarkan mulut saudara itu mengeluarkan kalau saudara mengalaminya. Contoh seperti ini. Apapun masalahmu, contoh mengenai keuangan atau bisnis atau pekerjaan atau suami istri lagi berantakan gitu. Apapun masalah saudara, jangan lari kepada Tuhan. Datang, rendahkan diri, tunduk kepadanya, minta pengampunan. Jadi yang memakai chip bilangan 66 ini nanti Bapak Ibu masih ada kata pengampunan Bapak Ibu kalau saudara merendahkan diri Bapak Ibu, bertobat Bapak Ibu, saudara akan selamat. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali-sekalilah Pak Truth Speaker dan Pak Pendeta Akhir Zaman ikut seminar ya, ikut seminar Bapak Ibu supaya saudara tidak ketakutan mengenai apa yang terjadi di muka bumi ini. Jika ada pun orang yang memaksa itu peraturan pemerintah untuk vaksin, lakukan aja, karena itu tidak ada efek sampingnya Bapak Ibu ya. Saya salut kepada pemerintah Pak Jokowi. Sebelum masuk vaksin ke Indonesia, duluan Bapak itu yang divaksin Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa Bapak itu mencontohkan dirinya, karena banyak orang yang ketakutan Bapak Ibu akan hal itu ya, takutnya antikras, takutnya dajjal ya, sampai ada pendeta yang khotbahkan itu Bapak Ibu ya. Kasihan ya. Jadi saya luar biasa ya memandang imannya, keberanian Pak Jokowi. Dia duluan mempraktekkannya Bapak Ibu, supaya rakyatnya percaya bahwa vaksin itu tidak ada apa-apa terjadi. Apakah Pak Jokowi semakin jahat setelah divaksin? Enggak kan? Malahan dia semakin baik Bapak Ibu. Jadi nggak ada efeknya sama sekali gitu loh maksudnya ya. Jadi saudara jangan sampailah menebarkan roh ketakutan ya. Nggak ada gunanya saudara menebarkan roh ketakutan kepada tim-tim saudara. Taburkanlah suatu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Alkitab Bapak Ibu, Alkitab ini nanti tidak akan ada lagi Bapak Ibu. Nggak sempat lagi kalau orang yang tertinggal nanti Bapak Ibu, nggak ada sempat lagi untuk membaca ayat Alkitab. Contoh. Kalau ada kerasukan setan nih, iblis datang nih.
Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Contoh kalau ada orang kerasukan setan di sini, saudara jangan fokus mana ayatnya. Ilo. Ya, makanya saya lihat Bapak Ibu di YouTube banyak orang yang seperti ahli Taurat. Dia tahu firman Tuhan tapi intinya nggak dapat. Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di akhir zaman nggak ada lagi masanya untuk baca Alkitab, mana ayat, kita kumpul, baca ayat, mana ayat, lo. Nggak ada gunanya lagi. Ya, sudah hilang semuanya nanti Bapak Ibu. Jadi tinggal apa Bapak Ibu? Makanya saudaraku, intinya di Alkitab ini beriman di dalam Yesus Kristus. Udah cukup. Nggak usah ribet-ribet Bapak Ibu. Ya, jangan diribet-ribetkan lah. Cukup intinya saja saudara dapat. Intinya di Alkitab ini adalah beriman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara tertinggal nanti Bapak Ibu, pertahankanlah imanmu. Makanya nanti Bapak Ibu, ada saya lihat searching katanya di Amerika Serikat itu sudah menyediakan mesin untuk membunuh ini langsung cepat, ini penggal kepala katanya sih, saya nggak tahu namanya, kan memprediksi kan. Jadi karena ada ayat Alkitab juga Bapak Ibu, karena katanya orang yang beriman itu akan dipenggal kepalanya, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara nanti tertinggal, tetaplah mempertahankan imanmu, ya. Jadi nggak ada di sana ayat-ayat untuk hafal Alkitab lagi, untuk melawan mereka itu nggak ada gunanya pakai ayat-ayat. Hanya cukup beriman dalam Yesus Kristus, ya. Jadi saudara seperti ini akan dipaksa menyembah bilangan 66 itu. Jadi ada pemilihan nanti Bapak Ibu. Kamu mau nggak menyembah berhala? Itu. Kalau saudara tidak mau, ya dipenggal, mati, disiksa. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Saudara yang kasih, jadi sampai di sini Tuhan berkati.